Dashboard Alumni, database alumni berbasis Big Data System. Banyak pertanyaan yang muncul akibat database alumni yang tidak lengkap dan akurat. Tapi, bagaimana kita bisa memisahkan data alumni ITB Jawa Barat? Bagaimana memperbarui data alumni tersebut? Untuk itu perlu dibentuk Biro Data Alumni yang akan konsisten memelihara dan memperbarui data alumni ITB Jawa Barat tanpa bergantung pada periode jabatan Ketua IA. Database alumni Jawa Barat dapat diperoleh dengan memilah data dasar alumni ITB berdasarkan NIK dan data lainnya. Update data bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, inisiatif alumni yang melapor ke IA setempat atau melakukan update data via app. Kedua, Biro Data Alumni melakukan pemutakhiran dan pengolahan data alumni secara berkala. Data-data tersebut akan diolah menjadi Alumni ITB Digital Identification atau IDIT ITB. Dengan database yang rapi, kemungkinan benefit bagi alumni pun lebih beragam, mulai dari proteksi asuransi hingga diskon belanja di merchant partners. Dengan memperkuat organisasi, kita mempererat silaturahim. Alumni Hub, workspace collaboration dengan konsep Salad Bowl. IA ITB Jawa Barat akan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Pemda, swasta, atau alumni lainnya untuk mengelola aset ruang milik pihak-pihak tersebut. Ruang itu akan dikelola oleh alumni-alumni setempat sebagai tempat kerja, berkarya, dan berkolaborasi. Kami mendorong agar Alumni Hub tumbuh di berbagai daerah di Jawa Barat, dengan harapan terjalin silaturahim antar alumni di Jawa Barat. Karena kami percaya silaturahim membuka pintu rezeki. Daya masyarakat melalui seni, sains, dan teknologi oleh IA ITB Jawa Barat. Program ini diikuti oleh alumni muda ITB dari berbagai jurusan. Mereka akan live in di suatu daerah untuk memetakan masalah, menggali potensi, dan menghasilkan ide-ide solutif. Dengan coaching dan mentoring oleh alumni yang lebih berpengalaman, ide tersebut akan digodok menjadi output perencanaan yang matang dan menyeluruh. Output itu akan dikolaborasikan dengan industri, profesional, pemerintah, dan pihak lainnya untuk tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi yang akan diimplementasikan dengan pendampingan program atau produk. Program ini akan dikembangkan menjadi unit bisnis IA ITB yang bersinergi dengan masyarakat agar berkelanjutan. Jabar juara, IA ITB Jawara, masyarakat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga dan alumni ITB di seluruh Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Jalan Bodo, Teknik Industri Angkatan 2002. Saya saat ini menjabat sebagai komisioner KPID Jawa Barat, sekaligus juga sebagai Wakil Ketua 1 ITB Jawa Barat periode 2012. Pada pemilu ITB Jawa Barat tahun ini, saya akan maju sebagai calon Ketua ITB Jawa Barat periode 2021. Saya memiliki harapan bahwa ITB Jawa Barat ke depan bisa melanjutkan sinergi baik yang sudah dibangun oleh perusahaan periode saat ini. Saat ini sudah membangun komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi, kemudian juga perusahaan yang lebih besar, dan yang lebih penting lagi dengan komunitas-komunitas alumni di seluruh Jawa Barat. Oleh sebab itulah kenapa saya akan mendorong ITB semakin harmoni dengan seluruh komponen melalui program-program yang dekat dengan alumni, baik alumni muda maupun alumni senior, dan juga turut mendorong program-program pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten, dan juga mensinergikannya dengan potensi alumni yang ada di seluruh Jawa Barat. Dengan harmoni ini kita bisa bersama-sama mewujudkan Jawa Barat juara dengan kekuatan dan potensi alumni ITB yang ada di Jawa Barat. Maka dari itu pilih jalur harmoni juara untuk Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore pemirsa di rumah, di studio maupun yang sedang sama-sama menyaksikan acara hari ini secara virtual. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang sudah menginjak lebih dari 1 tahun ini. Hadirin sekalian, selamat bergabung dalam acara debat calon ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat Masa Bakti 2021-2025. Saya Den Darmawan, alumni Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, Program Studi Kewirausahaan Angkatan 2014, pada hari ini, Sabtu 13 Maret 2021, diberikan mandat untuk menjadi Master of Ceremony sekaligus moderator pada acara debat hari ini. Topik debat hari ini adalah Sawala Super Hearing, yang merupakan hearing terpusat setelah 3 kali melakukan hearing secara regional. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga sama-sama bisa berkumpul untuk menyaksikan acara debat yang sangat luar biasa nantinya. Sebelum kita awali acara, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak seraya membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menurut agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Jawa Barat atau IA-ITB Jabar merupakan bagian dari keluarga besar IA-ITB yang menjadi tempat bersinergi bagi para alumni ITB yang berdomisili di Jawa Barat. Selain menjadi wadah untuk bersilaturahmi para alumninya, IA-ITB Jabar juga menjadi sarana bagi para alumni untuk berkarya dan berkontribusi sehingga organisasi ini bisa memberi manfaat tidak hanya bagi alumni, melainkan juga terhadap alma mater ITB, pemerintah, dan tentunya masyarakat sekitar. IA-ITB Jabar memiliki peran yang sangat strategis sebagai rumah bagi para alumni, mengingat organisasi ini berada di wilayah Jawa Barat yang merupakan tempat berdirinya kampus ITB, sehingga dapat dipastikan bahwa semua alumni ITB pernah berkarya dan berkontribusi di provinsi ini. Tidak sedikit alumni ITB yang bahkan awalnya berasal dari luar provinsi Jawa Barat, tetapi akhirnya memutuskan berdomisili di sini mengingat relasi dan circle yang telah dibangun pada saat di kampus memberi mereka banyak peluang untuk berkarya di provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Musyawarah Daerah IA-ITB Jawa Barat tahun 2021 menjadi hal yang sangat dinanti oleh para alumninya sebagai ajang untuk lebih mempererat ikatan antar alumni serta menjadi sarana untuk memilih ketua organisasi untuk periode 2021-2025. Baik pemirsa, debat ini terbagi menjadi 2 segmen. Di segmen pertama, masing-masing calon menyampaikan programnya selama waktu 5 menit. Kemudian di segmen kedua, masing-masing calon akan mendapatkan pertanyaan yang dirumuskan oleh para panelis. Dan pada kesempatan kali ini adalah panelis yang luar biasa yang mempunyai reputasi kokoh di antaranya. Yang pertama ada Bapak Dede Koswara IMDST yang merupakan Kepala Kantor Kealumnian ITB yang juga merupakan perwakilan rektorat yang sekarang sudah hadir di studio. Selamat datang Bapak, selamat sore. Terima kasih. Yang kedua ada M. Taufik B. Santoso yang merupakan Asisten Daerah Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan perwakilan pemerintah Jawa Barat yang pada saat ini sudah menyaksikan melalui virtual Zoom. Dan yang ketiga ada Kang Ibo merupakan Ketua RW Cibunut yang juga merupakan
perwakilan dari masyarakat yang nanti akan memberikan pertanyaan melalui rekaman yang sudah disiapkan oleh kami. Yang keempat, ada perwakilan pengurus IA-ITB yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kang Gema. Dan yang kelima, panelis terbuka dari alumni ITB yang gabung melalui Zoom nanti akan memberikan pertanyaannya juga. Hadirin sekalian, meskipun nama hari ini adalah debat, namun pemaparan program dari masing-masing calon akan disampaikan dengan lebih segar, santai, rileks, namun tetap serius tentunya. Sebelum kita memulai acara hari ini, hadirin sekalian dimohon kesediaannya untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bersama kami dalam acara debat calon ketua IA-ITB Jawa Barat. Hadirin sekalian, dan inilah saat yang kita nanti-nantikan. Hadirin, langsung saja kita sambut para calon ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat Masa Bakti 2021-2025. Kandidat nomor urut 1. Beliau adalah Kang Dedi Abdurrahim yang merupakan alumni dari jurusan Desain Fakultas Seni Rupa dan Desain Angkatan 1987 yang juga saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bogor pada periode 2019-2024 dan juga merupakan Wakasatgas Covid Bogor. Beri tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 1. Dan selanjutnya, kandidat nomor urut 2. Beliau adalah Kang Jalu Pradono Priyambodo yang merupakan alumni dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri. Boleh tepuk tangan? Dari angkatan 2002 dan posisi saat ini merupakan Wakil Ketua IA-ITB Jabar dan juga Wakil Sekretaris Dekranasda Jawa Barat. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kandidat nomor urut 2.
Pemirsa di rumah maupun di studio dan teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan secara virtual, kedua calon sudah sama-sama bersama kita. Sebelum pemaparan akan saya bacakan tata tertib debat calon ketua IAITB Jawa Barat hari ini. Yang pertama, semua peserta yang hadir di studio, baik panelis, tamu undangan, kandidat calon ketua, dan pendukung wajib mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Kedua, selama acara berlangsung, semua peserta harus menjaga situasi agar tetap tenang dan tetap kondusif. Yang ketiga, moderator memiliki hak sepenuhnya untuk mempersilahkan dan memberhentikan peserta menyampaikan gagasan ataupun pertanyaannya. Yang keempat, masing-masing calon memiliki kesempatan 5 menit untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Yang kelima, pada sesi tanya jawab, panelis diberikan waktu maksimal 2 menit untuk menyampaikan pertanyaannya dan para calon masing-masing diberikan waktu selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing panelis. Dan yang keenam, panelis bisa memberikan tanggapan dari jawaban para calon dengan waktu maksimal 1 menit dan dijawab oleh masing-masing calon ketua maksimal 3 menit. Dan yang terakhir, di akhir sesi tanya jawab, setiap calon diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan bahwa terlepas dari siapapun yang terpilih nantinya, calon akan mendukung calon lainnya dalam memajukan IAITB Jawa Barat. Baik, hadirin yang studio, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua calon kita nih. Baik, hadirin sekalian, langsung saja kita simak pemaparan program dari masing-masing kandidat. Kita akan mulai dari kandidat nomor urut 1. Waktu Bapak 5 menit dan dimulai saat Bapak berbicara. Baik, langsung? Langsung Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan hearing, super hearing atau debat sore hari ini. Kemudian yang saya hormati para panelis, ada beberapa panelis dari beberapa unsur, termasuk dari akademisi, kemudian juga dari unsur pemerintah, kemudian dari unsur kampus, kemudian para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, yang menyaksikan kegiatan ini baik secara langsung, melalui TV maupun melalui Zoom dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini tentu kami ingin menyampaikan salam hormat ya kepada semua bahwa kegiatan kontestasi dalam rangka pemilihan Ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat ini adalah kegiatan yang memang rutin dilaksanakan 4 tahun sekali. Dan pada kesempatan ini saya mendapat dorongan dari kawan-kawan, terutama dari kawan-kawan Ikatan Alumni ITB Jawa Barat yang mendorong saya untuk maju ikut dalam kontestasi ini tidak lain adalah dalam rangka kita bersama-sama memajukan kembali Institut Teknologi Bandung, kemudian juga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita semua berbagi dan kemudian juga berkoordinasi lebih baik, kemudian juga menjalin silaturahmi dan membuka peluang yang mungkin bisa kita laksanakan ke depan. Kemudian yang kedua tentu dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah agak panjang ini, saya berkesempatan bertemu dengan berbagai alumni dan mendengarkan harapan-harapan dari para alumni yang sebagian besar mereka menginginkan bahwa Ikatan Alumni ITB Jawa Barat ini memiliki nilai strategis bagi semua ya, khususnya bagi alumni dan terutama mereka yang baru lulus, kemudian juga mereka yang sekarang sedang berkiprah
baik di sektor swasta maupun di pemerintahan. Nah, langkah-langkah yang harus kita ambil adalah bagaimana mensinergikan semua kepentingan, bagaimana mensinergikan semua energi yang ada, sehingga ke depan tentu harapan-harapan yang dikemukakan oleh para alumni ini bisa kita akomodir. Mengakomodir ini tentu keinginannya adalah lebih baik. Alumni ITB ini dikenal sangat militan, ya, kemudian juga punya reputasi yang cukup tinggi, sehingga tentu apabila kita wadahi dengan sebuah langkah yang konkret dan nyata, tentu bisa menambah nilai ya bagi ITB-nya sendiri maupun juga bagi mendorong kemajuan daerah, kemudian juga mendorong bangsa dan negara ke depan. Kemudian juga di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya visi yang saya emban adalah menginginkan agar ITB ke depan, ya, Ikatan Alumni ITB ini mempunyai sebuah komunikasi yang efektif yang memungkinkan mensinergikan semua kepentingan. Yang pertama tentu kalau kita melihat ya jenjang kepentingannya itu siapa saja. Mereka ada yang mulai dari lulusan baru, kemudian mereka yang sekarang sedang berkiprah di tingkat daerah, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Kemudian juga mereka yang alumni yang sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk berkiprah. Jadi artinya Ikatan Alumni ini bukan semata-mata adalah wadah untuk melakukan kegiatan organisasi biasa. Tetapi Ikatan Alumni mempunyai nilai yang luar biasa yang mungkin bisa kita angkat semua kepentingan-kepentingan ini dalam sebuah wadah yang menjadikan semuanya berperan. Jadi itulah yang kita inginkan. Dan jangan lupa ITB ini dahsyat ya, ITB ini juga mempunyai berbagai titik-titik simpul-simpul yang bisa saling dikomunikasikan, dan kemudian tadi apabila komunikasi persimpul ini kemudian kita jalin, kita kembangkan, maka tentu kemanfaatan dari Ikatan Alumni ITB Jawa Barat ini bisa terasa untuk semua. Kemudian untuk hal-hal lain kami ingin juga sampaikan di sini bahwa misi yang akan diemban adalah bagaimana kita memperkuat engagement, ya, merangkul semua komunitas yang ada, terutama di alumni ITB ya, baik terutama yang ada di Jawa Barat. Kemudian juga engagement ini juga tentu kita harus jalin dengan ITB di pusat. Kemudian juga dengan kehebatan alumni NUS ITB, tentu kita juga ingin terus memicu productivity daripada alumni dan kemudian juga berkontribusi yang lebih dahsyat untuk bangsa dan negara. Waktu tinggal 30 detik lagi, Pak. Yang ketiga adalah bagaimana memperluas dampak ya, memperlebar dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bisa kita terima dan kita manfaatkan. Dan terakhir adalah bagaimana mengkolaborasikannya. Inilah yang saya tawarkan ya sebagai salah satu kandidat, sehingga nanti ke depan tentu Ikatan Alumni ITB Jawa Barat punya nilai tawar yang tinggi dan kemudian juga bisa memberikan solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang ada, tentunya dengan kondisi yang lebih baik lagi ke depan, dan kemudian juga bisa kita kerjasamakan bersama secara lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 1. Terima kasih kandidat nomor urut 1 yakni Kang Dedi Abdurrahim atas pemaparan programnya. Baik, berikutnya ini kami persilahkan kandidat nomor urut 2 untuk memaparkan programnya. Waktunya sama, 5 menit Pak, dan dimulai semenjak Bapak berbicara. Disilakan Pak. Baik, saya interupsi dulu tadi ya, Pak Moderator menyebutkan Wakil Sekretaris Dekranasda itu bukan posisi saat ini, itu kemarin udah lewat ya, sekarang sebagai komisioner KPID Jawa Barat. Jadi KPID itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Oke, salah satunya mengawasi penyiaran, termasuk diantara pelaksanaan protokol kesehatan di siaran televisi. Jadi Pak Moderator tolong itu agak ke atas ya, nanti kena turun-turun ya Pak ya. Ya, siap Pak. Baik, saya mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga sampurasun. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, ya, tidak kurangan apapun, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Yang saya hormati di sini hadir Pak Dede Koswara, perwakilan Direktorat ITB, Ibu Jam'ah Halid, ya, Bu Jim dari Sekjen IAITB Jawa Barat. Tadi saya lihat juga ada Pak Tatang, ya, Pak Tatang Suheri, Wakil Ketua IAITB Jawa Barat. Lalu kemudian juga ada kawan-kawan pengurus IAITB Jawa Barat. Dan yang paling istimewa adalah di sini ada Kang Dedi Rahim, ya, selaku salah seorang teman saya dalam ajang Kongres Daerah IAITB Jawa Barat ini, sekaligus juga Wakil Wali Kota Bogor. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat baik yang ada di studio maupun di rumah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia Kongres, ya, panitia pemilihan Ketua IAITB Jawa Barat yang sudah memfasilitasi kerjasama yang sangat baik dengan Bandung TV. Yang saya rasa juga ini merupakan bentuk kolaborasi, ya, antara alumni dengan media yang dimiliki oleh alumni ITB. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kolaborasi ini merupakan modal kita bersama. IAITB Jawa Barat, apalagi dengan posisinya di pusat kota Bandung, ya, menjadi satu barometer terutama bagi daerah-daerah lain, karena ITB adanya di Jawa Barat. Itulah sebabnya mengapa IAITB Jawa Barat memiliki satu posisi yang sangat strategis. Di sana bukan hanya alumni-alumni yang memang bekerja di daerah Jawa Barat. Di postur di Jawa Barat ini ada pertama alumni muda yang baru lulus, ya. Mereka semua mayoritas, ya, apalagi dengan kondisi sekarang, ya, sebelum diterima kerja itu bertahan di Jawa Barat. Lalu kemudian yang kedua ada alumni-alumni yang bekerja di kota-kota besar seperti di kota Jakarta, ya, yang tinggal di area Jawa Barat seperti kota Depok, lalu kemudian ada di kota Bekasi, ya, kota Bogor, maupun di daerah-daerah yang bukan di Jawa Barat tapi di sekeliling Jakarta. Lalu kemudian ada juga alumni ITB yang berkiprah di seluruh penjuru Jawa Barat, ya, mulai dari daerah Pantura ada Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, lalu kemudian daerah Priangan, ada Garut, Tasikmalaya, lalu kemudian di daerah selatan ada Ciamis, Sukabumi, Pangandaran, gitu, ya, dan juga di daerah utara Purwakarta, Subang dan lain sebagainya. Tentu alumni-alumni yang tersebar ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Institut Teknologi Bandung yang bisa dioptimalkan oleh Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, sehingga bisa bukan hanya mendorong alumni-alumni untuk berkiprah di luar, tapi juga membantu Institut Teknologi Bandung mencapai potensi yang lebih besar lagi. Kita tahu di Jawa Barat bahkan sudah ada 3 kampus, bukan hanya di Bandung, tapi juga di Jatinangor dan juga ada di Cirebon. Ya, tentu kehadiran IAITB Jawa Barat menjadi lebih strategis lagi karena 3-tiganya itu ada di Jawa Barat. Ya, bagaimana kita bisa membawa perasaan yang sama, dinamika yang sama, ya, bukan hanya bagi alumni ITB yang lulus dari Bandung, tapi juga di daerah-daerah tersebut. Ya, kita mungkin tinggal menunggu waktu, ya, 1 tahun 2 tahun lagi akan ada alumni-alumni baru dari Cirebon, ya. Tentu ini menjadi tantangan IAITB Jawa Barat sehingga bisa diterasakan oleh semua alumni yang ada di Jawa Barat. Sebagai calon ketua IAITB Jawa Barat periode 2021-2025, saya membawa visi harmoni, hangat, kreatif, kompak dan sinergi. Ini merupakan semboyan guna membawa IAITB Jawa Barat semakin dekat dengan alumninya, lalu kemudian juga bisa menjangkau alumni yang bukan hanya ada di kota Bandung tapi juga di kota-kota lain, lalu bisa mengajak berkolaborasi, ya, bersinergi, sehingga kita bisa sama-sama membantu Jawa Barat menjadi provinsi juara sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pak Gubernur. Dengan visi tersebut, saya memiliki beberapa program yang kemudian diejawantahkan dalam program-program yang bukan hanya berpusat di kota Bandung saja, ya, tapi juga melibatkan teman-teman di daerah. Ada yang diorientasikan pada desa. Ya. Kenapa desa? Karena di situ ada potensi bagi mahasiswa ITB untuk bisa magang di desa,
bisa KKN di desa, dan itu sudah masuk dalam salah satu program Merdeka Belajar dari kementerian, ya, bisa dijadikan SKS, ya. Dan di desa juga ada alumni-alumni kita yang berkiprah di desa, ya. Ada kawan kita, salah seorang Kuwu yang ada di Bakung Kidul Cirebon, ya. Ini bisa menjadi salah satu desa percontohan, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan alumni mahasiswa ITB menggunakan teknologi dan keahlian untuk bisa membangun desa. Lalu kemudian yang kedua ada Olimpiade Kekinian, ya. Ini saya singkat jadi OKI. Kalau yang desa tadi Aisyah, ya. Kalau Olimpiade Kekinian OKI. Lalu kemudian ada Kadia, ya, Kamar Dagang untuk emak-emak dan muda-mudi. Ini untuk membantu alumni kita menghubungkan potensi-potensi bisnis yang ada di alumni. Lalu kemudian yang keempat ada Sikabayan, ini sekolah pengembangan karakter, kebangsaan dan pengkaryaan. Lalu yang terakhir adalah Koswara, Korps Relawan Alumni untuk Bencana. Karena salah satu pelajaran berharga dari bencana adalah bahwa kita harus menjadikan bencana sebagai sesuatu yang kontinu. Mungkin itu dari saya. Kita akan elaborasi lebih jauh dalam diskusi selanjutnya. Saya berharap juga dalam forum-forum ini ada masukan-masukan sehingga kita bisa sama-sama membawa Jawa Barat, ITB Jawa Barat lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Adi Nugroho. Saya Sidrotul Naim. Bambang Setiawan. Sejauh yang saya kenal terkait dengan Jalu, ada beberapa hal yang sangat positif, ya. Buat saya bekerja dengan Kang Jalu itu enak lah. Orangnya taktis tapi sekaligus bisa humoris. Jalu ini adalah sosok yang sangat terbuka. Dengan latar belakang dia yang lahir dari kalangan kawasan urban, dan saya yakin dinamika pergaulannya yang luas menyebabkan cara pandangnya juga terbuka. Taktis itu ya maksud saya kalau bikin planning. Beliau sudah membuktikan idealismenya dan integritasnya di dunia kemahasiswaan dan juga di setelah pasca kampus dan di Ikatan Alumni ITB. Beliau sangat konsisten untuk mempersatukan alumni-alumni ITB terutama di Jawa Barat dengan aktif di kegiatan IAITB Jawa Barat. Untuk itu saya yakin nanti Kang Jalu bisa sangat untuk bisa mempersatukan alumni-alumni IAITB di Jawa Barat. Terutama saat ini yang beliau usung misinya adalah membangun Jawa Barat dari desa-desanya yang sangat sesuai dengan values kita semua, yaitu negara sedang concern terhadap daerah-daerah terutama desa-desanya untuk bisa membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini sangat penting untuk bisa menjembatani berbagai perbedaan yang ada di alumni ITB, baik itu perbedaan mengenai gagasan, cara pandang, ideologi, dan seterusnya. Saya yakin Jalu mampu membawa pesan untuk bisa menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Sebentar lagi akan digelar pemilihan Ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua Ikatan Alumni ITB di Jawa Barat untuk bersama-sama berpartisipasi. Dan jangan lupa untuk memilih dan mendukung Kang Jalu Priambodo. Baik, bagi rekan-rekan alumni ITB yang berada di wilayah Jawa Barat, yang berdomisili Jawa Barat, Saya mendukung Kang Jalu untuk menjadi Ketua IAITB Jawa Barat. Nah selama ini juga selain di Instrat, kemudian di KPID, Kang Jalu sudah menjadi pengurus IAITB Jawa Barat. Buat saya ini sebuah proses yang sangat baik. rekan-rekan alumni ITB yang berdomisili Jawa Barat, jangan lupa nanti pada saat pemilihan Ketua IAITB Jawa Barat, vote Jalu Pradono Priambodo untuk IAITB Jawa Barat Harmoni Juara. Saya mohon izin kepada seluruh alumni ITB Jawa Barat agar bisa dipercaya untuk menjadi Ketua IAITB periode 2021-2025 untuk IAITB Pengda Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dashboard Alumni, database alumni berbasis Big Data System. Banyak pertanyaan yang muncul akibat database alumni yang tidak lengkap dan akurat. Tapi, bagaimana kita bisa memisahkan data alumni ITB Jawa Barat? Bagaimana memperbarui data alumni tersebut? Untuk itu perlu dibentuk Biro Data Alumni yang akan konsisten memelihara dan memperbarui data alumni ITB Jawa Barat tanpa bergantung pada periode jabatan Ketua IA. Database alumni Jawa Barat dapat diperoleh dengan memilah data dasar alumni ITB berdasarkan NIK dan data lainnya. Update data bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, inisiatif alumni yang melapor ke IA setempat atau melakukan update data via app. Kedua, Biro Data Alumni melakukan pemutakhiran dan pengolahan data alumni secara berkala. Data-data tersebut akan diolah menjadi Alumni ITB Digital Identification atau IDIT ITB. Dengan database yang rapi, kemungkinan benefit bagi alumni pun lebih beragam, mulai dari proteksi asuransi hingga diskon belanja di merchant partners. Dengan memperkuat organisasi, kita mempererat silaturahim. Alumni Hub, workspace collaboration dengan konsep Salad Bowl. IA ITB Jawa Barat akan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Pemda, swasta, atau alumni lainnya untuk mengelola aset ruang milik pihak-pihak tersebut. Ruang itu akan dikelola oleh alumni-alumni setempat sebagai tempat kerja, berkarya, dan berkolaborasi. Kami mendorong agar Alumni Hub tumbuh di berbagai daerah di Jawa Barat, dengan harapan terjalin silaturahim antar alumni di Jawa Barat. Karena kami percaya silaturahim membuka pintu rezeki. Daya masyarakat melalui seni, sains, dan teknologi oleh IA ITB Jawa Barat. Program ini diikuti oleh alumni muda ITB dari berbagai jurusan. Mereka akan live in di suatu daerah untuk memetakan masalah, menggali potensi, dan menghasilkan ide-ide solutif. Dengan coaching dan mentoring oleh alumni yang lebih berpengalaman, ide tersebut akan digodok menjadi output perencanaan yang matang dan menyeluruh. Output itu akan dikolaborasikan dengan industri, profesional, pemerintah, dan pihak lainnya untuk tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi yang akan diimplementasikan dengan pendampingan program atau produk. Program ini akan dikembangkan menjadi unit bisnis IA ITB yang bersinergi dengan masyarakat agar berkelanjutan. Jabar juara, IA ITB Jawara, masyarakat bahagia. Baik pemirsa, kembali bersama kami dalam acara debat calon ketua IA ITB Jawa Barat Masa Bakti 2021-2025. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pemaparan program dari kedua kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2. Acara selanjutnya ini adalah segmen kedua yang merupakan sesi tanya jawab dari para panelis yang langsung akan dijawab oleh para calon kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2. Sebelum panelis pertama memberikan pertanyaan, akan saya bacakan kembali tata tertib poin 5 dan poin 6, bahwa pada sesi tanya jawab panelis diberikan waktu maksimal 2 menit untuk menyampaikan pertanyaan dari para calon, masing-masing diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing panelis. Yang keenam, panelis bisa memberikan tanggapan dari jawaban para calon dengan waktu maksimal 1 menit dan dijawab oleh masing-masing kandidat selama maksimal 3 menit. Panelis pertama akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2. Yang akan bertanya adalah Bapak Dede Koswara MDST yang merupakan Kepala Kantor Kealumnian ITB dan juga perwakilan dari Rektorat yang sudah hadir. Silakan Pak. Terima kasih. Rampes Pak.
tahun 2026 ingin mewujudkan namanya itu ITB Enterprise. Salah satu cirinya di samping mempertahankan keunggulan dengan adanya pusat-pusat keunggulan, juga akan bercirikan memperbanyak atau menghasilkan inovasi, berbagai inovasi, dan inovasi itu yang dapat dikomersilkan, baik atas usaha ITB sendiri, alumninya, begitu juga dengan mitra-mitra strategis ITB. Nah, kemudian ITB dalam hal ini rektorat ingin memperankan alumni ini sebagai duta, ya, duta dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Yang pertama mungkin kita ini kan peran apa saja yang bisa ditawarkan oleh alumni di dalam keinginan ITB untuk menjadikan alumni, baik itu perseorangan atau organisasi, sebagai duta ITB. Yang kedua, kami dari rektorat atau dari ITB ingin mendapat kritik pendapat tentang upaya-upaya bersama ITB dalam memberdayakan alumni, ya. Jadi ini tanggung jawab bersama, ya, baik tanggung jawab ITB maupun dari organisasi alumni. Nah, untuk itu minta pendapat, boleh saran, boleh evaluasi atas peran selama ini dilaksanakan ITB maupun organisasi kealumnian, yaitu Ikatan Alumni. Yang ketiga, ini silahkan aja, ketiga pertanyaan ini berbagi begitu, mengenai komunikasi, ya, bahwa kita ini komunikasi ITB dengan alumni, alumni dengan alumni itu harusnya bersifat dua arah. Minta saran bagaimana ya sekarang ini komunikasi yang efektif antar ITB maupun alumni atau alumni dengan alumni, karena sekarang ini banyak kritik bahwa komunikasi kita itu intens apabila terjadi suatu saat ini pada saat 5 tahunan saja. Itu saja barangkali, silahkan berbagi saja. Kalau ada yang kurang, nanti yang lainnya dapat melengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadi 3 poin pertanyaan. Kandidat nomor 1 dan nomor 2, apa perlu diulang pertanyaannya atau cukup? Oke, langsung saja hadirin semua kita dengarkan sama-sama jawaban dari kandidat nomor urut pertama. Silakan Kang. Baik, terima kasih Pak Dede Koswara dari kealumnian Rektorat ITB. Ada 3 pertanyaan yang menantang ya. Yang pertama tadi terkait dengan visi ITB 2025 menjadi ITB Enterprise. Kemudian yang kedua terkait alumni sebagai duta, dan tentu ada peran ikatan alumni seperti apa, dan juga kritik pendapat dari alumni untuk membangun ya tentu. Dan yang terakhir adalah komunikasi model apa yang diharapkan oleh ITB antara ITB dengan alumni dan alumni dengan alumni. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam pengalaman saya pribadi ya sehari-hari, sebetulnya banyak sekali kesempatan yang harusnya bisa diraih oleh alumni ITB, tetapi karena tadi pertanyaan ketiga, karena komunikasinya tidak efektif, maka semua kesempatan-kesempatan itu banyak yang hilang. Sebagai contoh ya, apabila kita bicara urusan pemerintahan daerah, dari berbagai kegiatan program ya yang ada di daerah itu sebetulnya membuka seluas-luasnya kesempatan kepada alumni perguruan tinggi ya, kemudian juga para ahli yang biasanya tentu kalau sudah jadi alumni kan bisa bekerja sebagai individu maupun sebagai konsultan. Akan tetapi di dalam kenyataannya, karena memang
kita tidak cukup mempunyai database ya tentang siapa yang sedang berkiprah di mana, kemudian apa keahliannya dan bagaimana cara berkomunikasi atau mendapatkan informasinya, maka semua kesempatan menjadi sia-sia dan hilang. Nah, jadi harapan untuk menjadikan ITB sebagai ITB Enterprise di tahun 2025 ternyata banyak tergerus ya karena proses komunikasi yang tidak efektif. Nah, oleh karena itu kesempatan-kesempatan inilah yang sebetulnya harus kita raih dengan cara mengkomunikasikannya di tingkat yang strategis. Jangan lupa alumni ITB ini tersebar di mana-mana, dari mulai pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga, kemudian juga ada beberapa yang menjabat di lembaga-lembaga tinggi negara, kemudian juga ada yang menjabat di daerah ya, termasuk juga mereka yang sedang menduduki posisi-posisi di perusahaan-perusahaan swasta yang besar-besar, yang blue chip begitu kan. Nah, jadi saya paling tidak ingin bersama-sama mendorong tadi keinginan dari ITB mewujudkan visinya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara komunikasi yang efektif dilakukan oleh seluruh stakeholders, ya, kemudian menggabungkannya atau memadukannya simpul-simpul ini menjadi satu kesatuan yang integral. Dan pada akhirnya tentu kita berharap tadi keinginan ITB menjadikan kampus yang hebat seperti dulu itu terwujud kembali. Kemudian yang kedua terkait dengan kritik dan saran. Memang kenapa di dalam misi yang diemban oleh saya sebagai kandidat calon ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat membangun yang namanya database adalah tadi Pak. Jadi paling tidak apabila kita sudah susun dengan baik, tidak perlu lagi yang namanya pemilihan ketua Ikatan Alumni ini kemudian harus bikin DPT lagi. Padahal kurang apa? Kan bisa ditarik dari servernya ITB kan begitu kan? Atau apakah ada keraguan dari situ? Saya pikir kan tidak. Jadi tidak perlu dua kali kita membuat data khusus untuk pemilihan calon ketua Ikatan Alumni misalnya. Dan inilah yang belum disinergikan selama ini. Kemudian yang terakhir, tadi bagaimana komunikasi yang efektif ya. Yang paling penting sebetulnya begini, setiap alumni ini kan tentu punya keinginan yang sama. Hanya saja belum ada penghubungnya atau belum ada orang yang bisa sinergikan antara dua kekuatan ini. Dan saya yakinlah apabila tadi kita menyatu padukan, kemudian juga mencoba untuk menggabungkan dua keinginan ya, antara alumnus yang sedang memiliki peran di satu entitas, kemudian juga dengan alumni yang punya keahlian, tentu inilah yang disebut tadi terjadi sebuah kolaborasi yang efektif dan kemudian nanti menghasilkan satu peran yang dahsyat dari ITB. Jadi ini yang ingin didorong. Jadi saya sekali lagi mengingatkan bahwa Ikatan Alumni ini bukan semata-mata organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa saja, tetapi lebih kepada bagaimana Ikatan Alumni ITB ini menjadi sebuah organisasi atau wadah yang strategis untuk semua, untuk alumnus yang baru, untuk alumnus yang sedang berperan, dan mereka alumnus yang pasca sudah tidak berkarya lagi begitu kan. Inilah yang keinginan kita bangun ke depan. Demikian jawabannya. Terima kasih Pak. Waktu sudah habis dan tepat sekali di 5 menit. Tepuk tangan untuk kandidat nomor 1. Bagaimana Pak Dede, apakah ingin memberikan tanggapan lagi terhadap pertanyaan, terhadap jawabannya? Cukup, terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung beralih ke kandidat nomor urut 2. Langsung saja Kang, disilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, yang saya hormati Pak Dede. Ya, terkait dengan ITB Enterprise ya. Saya memperhatikan memang ITB saat ini sudah punya banyak kemajuan ya dalam hal enterprise. Dilihat dari pembentukan pusat-pusat penelitian di ITB yang itu orientasinya memang untuk kerjasama. Saya sendiri sebagai komisioner KPID Pak, kalau boleh cerita, ketika di awal saya dilantik oleh Kang Emil bulan Desember, saya langsung diminta oleh Ketua KPID Jabar ya, Kang Jalu, tolong segera bikin kerjasama antara KPID Jawa Barat dengan pusat LPPM ITB. Di awal itu saya kebingungan
karena saya khawatir terlalu kecil justru anggaran dari KPID Jawa Barat. Tapi ternyata tidak lama berselang saya dikontak oleh komisioner KPI pusat ya. Nah, kenapa saya dikontak? Karena ternyata di antara komisioner KPI seluruh Indonesia hanya saya yang dari ITB, Pak. Jadi makanya saya diminta, tolong Kang Jalu segera hubungi Pusat Artificial Intelligence ITB. Gitu. Nah, itu saya langsung tuh, segera saya telepon Pak Kadarsyah, guru saya, dosen saya dulu di TI. Pak, ini gimana solusinya gitu. Akhirnya saya dihubungkan dengan Bu Ayu, Ketua Pusat ITB. Lalu tidak lama berserang, hanya 2 hari, langsung kita ada rapat virtual dengan KPI Pusat. Terus di Selasa kemarin langsung diminta untuk presentasi di hadapan seluruh komisioner KPI Pusat di Kota Bandung ketika itu. Jadi mereka sedang merencanakan untuk anggaran di 2022. Kenapa? Karena KPI ini, kalau boleh cerita sedikit, Komisi Penyiaran itu mengawasi televisi. Setiap harinya kita ada 500 pengaduan ya. Dan itu tidak mungkin diatasi semua. Makanya kita membutuhkan artificial intelligence supaya ketahuan secara langsung. Dan di sini hanya bisa dipelopori oleh ITB solusi ini. Makanya saya langsung menghubungi Bu Ayu dan mudah-mudahan ini bisa jadi kerjasama yang konkret ke depan. Pak Dede, ya, saya sebagai pribadi tadi tentu berkomitmen ya untuk membawa ITB ke dalam kerjasama di dunia pemerintahan maupun swasta, karena kita ada konsep pentahelix dan di situ ada academician, businessman, government, ada C-nya ya, yaitu community. Nah, community ini bisa diisi oleh IAITB. Nah, caranya apa? Dengan merajut kegiatan-kegiatan yang bisa mengkombinasikan tadi. Pemerintah punya keterbatasan, mereka tidak bisa serta-merta kerjasama dengan perguruan tinggi tanpa adanya MOU, betul kan ya? Lalu kemudian juga swasta juga demikian, tentu harus ada value yang ingin dibawa, dan value ini bisa dirajut bersama oleh satu komunitas, dan disinilah peran Ikatan Alumni ITB. Saya ambil contoh dalam salah satu contoh kegiatan yang masuk dalam program saya, Aisyah ya, Alumni ITB untuk Desa. Di sini konsep yang ada dalam benak saya memang sudah pentahelix ya, memadukan akademisi di ITB, karena ITB punya pusat pemberdayaan desa kalau tidak salah, lalu kemudian kita punya alumni juga yang menjadi pengurus di desa ya sekarang. Lalu kemudian juga ada pemerintah yang punya program Patriot Desa, lalu kemudian Desa Juara dan lain sebagainya. Nah, IAITB di sini bisa berperan untuk merajut itu semua menjadi sesuatu yang konstruktif. Jadi bisa cepat, bukan hanya kita tidak menunggu anggaran pemerintah ya, kita tiap tahun harus menunggu misalkan APBN atau APBD, tapi bisa juga mengupayakan dari CSR perusahaan, dan inilah peran Ikatan Alumni. Mereka bisa mengcombine itu semua tanpa harus menunggu misalkan anggaran tahun berjalan dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan kritik dan saran, saya rasa satu hal yang perlu kita upayakan bersama dengan ITB adalah mempromosikan ITB itu ke daerah-daerah, Pak. Ini saya boleh cerita sedikit, istri saya ini dari Sulawesi Utara ya, nama daerahnya Bintauna gitu. Mungkin nggak tahu ya, hampir nggak ada di peta mungkin itu ya. Nah, di daerah istri saya itu untuk masuk ke ITB nggak kebayang, Pak. Mereka kebayangnya UB ya, Unibra, UGM ya. Nah, terus kemarin saya juga ke Tasik, ke Garut, mereka juga nggak kebayang masuk ITB. Nah, padahal di sisi yang lain saya tahu, dapat informasi, ternyata ITB punya penyerapan bidik misi yang di bawah target, ya betul ya Pak. Jadi yang artinya apa? Artinya ada yang bisa digunakan untuk alumni-alumni yang kurang mampu. Sebetulnya bisa diserap. Jadi buat mahasiswa, calon mahasiswa di daerah itu intinya mereka perlu didorong supaya tahu ITB dulu. Nah, ini saya rasa peran yang perlu dibangun bersama antara ITB dengan alumni. Kita sama-sama datang ke daerah untuk bisa menceritakan tentang ITB supaya jangan takut masuk ITB. Ini saya rasa satu program yang kecil ya, tapi bisa dilakukan kontinu dan bisa menjadi program bersama. Lalu yang terakhir ya, saya rasa memang untuk komunikasi ini harus dilatih dengan program-program ya, tidak bisa. Ini kan kenapa hanya 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali, mohon maaf Pak. Karena ya memang ini mungkin kegiatan yang butuh dua belah pihak. Nah, ketika kita punya banyak program yang melibatkan dua belah pihak, maka komunikasi itu akan terus terbangun, dan saya rasa sudah bagus ITB punya direktorat alumni, sehingga data-data itu sekarang kita enak dengan ITB. Saya rasa itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kandidat nomor urut 2 atas jawabannya. Bagaimana Pak? Apakah ada tanggapan kembali?
Cukup, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan. Oke, beri tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan pertanyaan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 via virtual. Ini tahun ini memang luar biasa sekali, kita bisa memberikan pertanyaan melalui virtual. Dan pertanyaan kedua adalah M. Taufik Bapak Santoso, bagaimana sudah bisa dihubungkan? Beliau merupakan asisten daerah bidang perekonomian pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Nanti kita akan terhubung. Oke, sudah terhubung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, sudah terdengar Pak suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, bisa masuk suaranya Pak? Sebentar, mungkin sedang terkendala teknis ya, pemirsa di rumah. Sebagai informasi bahwa saking seriusnya pengurus atau ikatan alumni, tidak hanya panelis itu hadir daripada alumni ITB, tetapi tadi melibatkan pemerintah setempat, bahkan juga ada dari warga setempat juga yang diwakili oleh Kepala RW tadi dari Cibuntu ya. Luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa ikatan alumni ITB tidak hanya ingin memimpin yang memberikan manfaat untuk alma maternya, namun juga untuk instansi pemerintahan dan juga untuk warga sekitar tentunya ya. Kita masih menunggu panelis kedua memberikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Pak Taufik, apakah sudah terhubung? Silakan Pak Taufik, langsung saja. Silakan Pak Taufik bisa memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2. Baik, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Kang Dedi dan Kang Jalu yang pada hari ini sebagai calon Ketua IA ITB Jawa Barat periode 2021-2025. Perkenalkan, saya Taufik, saya alumni Planologi ITB Angkatan 84, sehari-hari bekerja di Pemprov Jawa Barat. Pertanyaannya satu, ya yang terkait dengan perkembangan pembangunan di daerah, baik itu di Jawa Barat maupun 27 kabupaten kota, bahwa di tengah-tengah pandemi ini tantangan Jawa Barat cukuplah luar biasa. Jadi yang pertama, kita ketahui pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi, kemudian jumlah pengangguran kita bertambah signifikan, jumlah kemiskinan kita juga bertambah signifikan. Kemudian kita harus berubah ke digitalisasi mungkin dalam era sekarang. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama buat Kang Dedi. Kang Dedi sebagai juga calon dan juga sebagai wakil wali kota Bogor, sehari-hari bekerja sebagai wali kota. Nah, kira-kira, dan saya yakin sangat paham sekali. Nah, kira-kira IA ITB perwakilan Jawa Barat akan mengambil peran di mana untuk mengatasi tadi kondisi-kondisi akibat pandemi ini yang luar biasa begitu ya. Dan bagaimana caranya supaya IA ITB ini dapat berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah ini bersama-sama dengan pemerintah. Nah, itu buat Kang Dedi. Kemudian untuk Kang Jalu adalah apa yang telah dilakukan Kang Jalu selama menjadi wakil pengurus IA ITB, khususnya dalam kaitannya dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, dan apa yang akan dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan IA ITB perwakilan Jawa Barat. Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Harus diulang apa langsung dijawab? Mungkin sekarang kita berganti ya ke calon nomor urut 2 dulu yang akan menjawab pertama kali.
Disilakan kandidat nomor urut 2, Kang. Ya, terima kasih Kang Taufik, ini senior di pemerintahan ya Provinsi Jawa Barat. Salam juga buat alumni-alumni juga yang ada di Pemprov ya, ada Pak Sekda, ada Pak Asda 3 juga, Pak Dudi, beberapa kepala dinas di ITB juga, alumni ITB merupakan saat ini berkiprah di Jawa Barat ya. Kang Taufik, buat saya memang sebagai pengurus yang ada saat ini ya, kita melakukan banyak sekali kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk bisa sama-sama membangun Jawa Barat ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang cukup besar ya, yang dilakukan bersama. Yang kemarin ya, ketika terjadi banjir, saya rasa di Jawa Barat peran alumni ITB juga sudah berperan juga. Kita bekerja sama dengan Dinas Sosial ya untuk bisa membantu mengatasi bencana yang ada di Jawa Barat. Lalu kemudian juga Dinas Penanggulangan Bencana Jawa Barat. Kebetulan juga Kang Diki Saromi ya, Ketua IAITB Jawa Barat sebelum Kang Arfi juga pernah menjadi kepala dinas di sana. Lalu kemudian juga dalam rangka pembangunan Jawa Barat tentu dalam kondisi yang rawan bencana juga kami pernah membuat diskusi bersama dengan Pak Wakil Gubernur ketika itu masih Kang Deddy Mizwar ya, lalu mengkolaborasikannya juga dengan Kang Gun-Gun, ini Wakil Bupati di Kabupaten Bandung ya. Itu kita urun rembuk untuk membahas tentang Citarum ketika itu. Kenapa? Karena ini sebelum ada gerakan Citarum Harum yang nasional, kita sudah ambil upaya terlebih dahulu memfasilitasi pertemuan antara Pemprov, pemerintah kabupaten dengan pihak ITB ya, dan juga alumni ya, untuk bisa mengatasi bencana yang selalu muncul karena adanya Citarum. Nah, saya rasa ke depan kerjasama dengan Pemprov ini bisa dilanjutkan dengan berbagai macam upaya ya, tentu dengan kondisi pandemi saat ini. Misal tadi dengan program untuk bisa membangun desa bersama-sama, Pak Gubernur punya visi desa juara ya, ada patriot desa dan lain sebagainya. Kebetulan juga kepala dinasnya alumni ITB, Pak Bambang Tirta Utomo. Nah, saya sudah pernah rapat juga dengan beliau sebagai komisioner KPID. Waktu itu kita diminta membuat satu desa satu media penyiaran ya. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan lagi, bukan hanya media penyiaran tapi juga kita betul-betul memanfaatkan teknologi dari ITB untuk bisa membangun desa-desa di seluruh Jawa Barat. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi ke Pak Taufik. Apakah ingin memberikan pertanyaan baru atau tanggapan atas jawabannya, Pak? Masih terhubung Pak Taufik? Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke panelis nomor urut pertama Pak. Maksudnya calon kandidat nomor urut pertama yang akan menjawab langsung pertanyaannya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Kang Taufik ya yang sudah memberikan pertanyaan. Ini pertanyaannya sangat menantang ya karena beliau sekarang menjadi asisten pemerintahan ya di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama terkait dengan pembangunan Jawa Barat, di mana Jawa Barat ini kan sangat luas, ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat dengan aspek dan permasalahan-permasalahan yang satu sama lain berbeda-beda. Ada yang tipikal perkotaan, tetapi juga banyak yang tipikalnya seperti daerah pertanian dan lain sebagainya, pedesaan dan seterusnya. Jadi terkait dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan akibat dari panjangnya pandemi yang kita hadapi, memang yang menjadi kunci adalah kolaborasi. Kolaborasi ini perlu dibangun antara alumni atau alumnus ITB yang sekarang berkiprah di luar pemerintahan dengan pemerintahan. Nah, jadi dengan adanya nanti kepengurusan IAITB Jawa Barat yang baru, kita harapkan komunikasi ini bisa lebih terjalin dengan baik dan kemudian saling menguntungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat juga sebetulnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sudah juga memikirkan bagaimana pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Artinya segala kesempatan yang disiapkan oleh pemerintah pusat sebetulnya ini bisa kemudian dikomunikasikan secara lebih efektif kepada para alumnus. Ya, sehingga
program-program, terutama di dalam program pemulihan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, itu dapat kemudian diserap dan diadopsi oleh kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan maupun bekerja sama dengan sektor swasta, khususnya di mana sektor swasta ini juga ada alumni ITB-nya. Kemudian Pak Taufik, saya juga melihat sebetulnya di dalam pandemi ini ada banyak perubahan yang menonjol sebetulnya. Ada pergeseran misalnya dari sistem jual beli yang konvensional ke online. Ini pun sebetulnya kalau memang kita bisa dorong kepada para alumnus ya yang mempunyai kemampuan, kemudian juga punya pengetahuan dan pengalaman membangun sistem transaksi online, barangkali ini juga kita bisa dorong ke sana. Termasuk juga ada pergeseran. Sekarang ini healthy food dan sport equipment itu ternyata menjadi hal yang sangat diminati. Kalau dulu healthy food mungkin bukan menjadi hal yang primer, tetapi sekarang ternyata pertumbuhannya dan perkembangannya sangat luar biasa. Nah, kita bisa mengajak alumni ITB yang ada di daerah untuk juga membangun misalnya semacam urban farming. Ya, teknologi pertanian baru ya, dengan memanfaatkan teknologi baru ini juga kita bisa dorong. Kemudian model pengelolaan sawah model baru misalnya kan, itu pun bisa dikelola atau diberikan sentuhan oleh para alumnus ITB. Karena saya yakin dan percaya para alumnus ITB ini juga sebagian besar mempunyai pengalaman dan juga mempunyai pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan pertanian, termasuk tadi urban farming maupun pengelolaan healthy food misalnya. Kemudian juga di sport equipment, ini pun sebetulnya memberikan semacam harapan kepada kita, ada sektor-sektor baru yang bisa dikembangkan. Ya, jadi yang tadinya mungkin kita sebagian besar tergantung dengan peralatan import ya untuk sport equipment. Nah, dengan adanya pola baru atau sebuah perubahan yang ada di masyarakat akibat pandemi, sebetulnya ini juga menjadi kesempatan kita bersama untuk mendorong ke arah sana. Dari mana mulainya? Tentu dari berbagai macam. Dari mulai desainnya sampai dengan manufakturnya. Ini juga harus kita dorong sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh kita semua dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi ini bisa terjalin bersama dan kemudian bisa diisi oleh para alumni ITB ke depan. Saya kira itu Pak Taufik, mudah-mudahan jawabannya cukup ya, dan kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan siap untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Oke Pak Taufik, bagaimana memberikan tanggapan baru atau pertanyaan baru untuk paslon nomor 1 atau kandidat nomor urut 1? Cukup Pak, cukup. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Pemirsa di rumah, di studio maupun yang sedang sama-sama menyaksikan secara virtual, suasana semakin hangat saat ini, namun sepertinya kita harus istirahat sejenak dan akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Oke pemirsa, kita masih bersama dalam acara debat calon ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Masa Bakti 2021-2025. Masih dalam suasana sesi tanya jawab dan kali ini kita akan masuk ke panelis terakhir ya. Tadi kita sebutkan akan ada 5 panelis karena berhubung waktu, dan ketiga penanya yang belum memberikan pertanyaannya, sepertinya tadi jawabannya sudah diwakili oleh petannya nomor 1 dan nomor 2 Pak. Mirip-mirip pertanyaannya Pak, jadi insya Allah sudah diwakili oleh penanya nomor 1 atau panelis nomor 1 dan panelis nomor 2. Oke, selanjutnya ini adalah panelis terakhir yang akan memberikan pertanyaan adalah perwakilan dari pengurus IA ITB Jawa Barat pada kesempatan kali ini, yaitu Kang Gema yang sudah bergabung via Zoom. Assalamualaikum Kang Gema, apakah sudah bisa bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Kang Gema sudah hadir. Silakan Kang memberikan pertanyaannya untuk calon kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2. Ya. Sebentar, punten ini pakai handphone jadi agak delay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menggunakan bahasa Indonesia dan Sunda karena kebetulan sedang berada di gedung AYI Prosidi, harus bertatar bahasa Sunda.
Kapi hatur Kang Dedi sareng Kang Jalu, tepangkeun saya Gema TI 2001. Saat ini saya di Pengda, pengurus daerah IAITB Jawa Barat, menjadi wakil ketua, urusannya adalah untuk kewirausahaan. Jadi pertanyaan saya sesuai dengan tanggung jawab saya di kepengurusan sekarang, Akang-akang, satu kalimat tapi beranak, mudah-mudahan tidak panjang. Intinya menurut data Bappenas, untuk sektor pariwisata, kreatif yang hampir untuk Jawa Barat itu unggulan, baru bisa kembali itu 2024. Karena tidak menggunakan laptop mungkin, jadi saya agak lupa nomor dan itunya di mana, tapi ada 2024. Nah ini kan masa jabatan yang akan ditampik oleh Akang-akang itu di tahun 2021 sampai 2025 ya. Nah berarti ada masa saat menghadapi pandemi dan post pandemi gitu. Kalau mengikut pada data Bappenas, supaya tidak terlalu serius, saya meminta rencana realistis Kang, kalau di bahasa usaha itu konkret gitu ya, atau gamblang. Bagaimana rencana Akang-akang membawa IAITB ini dalam mendorong perekonomian khususnya di Jawa Barat, baik bagi para alumnus maupun masyarakat Jawa Barat pada umumnya, menghadapi dan post masa pandemi sekarang ini, khusus untuk sektor ekonomi. Itu mungkin Kang, mangga Ya. diserahkan. Terima kasih Kang Gema atas pertanyaannya. Selanjutnya kita kembali lagi ke calon kandidat nomor pertama. Silakan Kang untuk langsung menjawab pertanyaannya. Ya siap. Terima kasih Kang Gema, hatur nuhun. Pertanyaannya cukup baik, dahsyat ya. Ini terkait dengan perekonomian, pemulihan perekonomian saat menghadapi pandemi maupun pasca pandemi. Yang menjadi tantangan berat kita sebetulnya adalah apakah pandemi ini akan segera berakhir atau apakah pandemi ini masih akan berlangsung lama. Nah, dua pertanyaan ini sebetulnya jawabannya adalah bagaimana ketahanan kita, bagaimana semangat kita untuk mensinkronkan atau mencoba menggabungkan ya upaya pemulihan ekonomi dan bagaimana menyelesaikan pandemi secara cepat. Nah, salah satu hal yang kalau dari pandangan saya dapat membantu satu sama yang lain adalah mensinergikan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan swasta. Nah, kalau kita bicara pemerintah dan swasta, kemudian juga ada sektor masyarakat atau komunitas ya, semuanya ini bisa berperan apabila bisa kita hubungkan dalam satu kerangka yang strategis. Jadi sebagai salah satu contoh, pemerintah Jawa Barat ini sedang gencar-gencarnya membangun yang namanya Creative Center di masing-masing kota dan kabupaten. Nah, Creative Center ini sebetulnya bisa kita manfaatkan sebagai salah satu hub, sebagai salah satu fungsi bagaimana menggerakkan ekonomi kreatif misalnya. Bagaimana mendorong UMKM untuk berkiprah dan kemudian berpartisipasi di dalam metode-metode pemasaran maupun metode-metode komunikasi yang nantinya ada di Creative Hub atau di Creative Center di masing-masing kabupaten kota misalnya. Jadi itu yang salah satu hal yang paling mungkin kita lakukan di masa pandemi maupun pasca pandemi. Jadi ada sinkronisasi ya antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kemudian juga bagaimana kita mengkomunikasikan potensi dan hal-hal kesempatan yang dimiliki oleh semua ini menjadi satu hasil yang bermanfaat untuk kita semua. Itu yang kita bisa lakukan. Kemudian juga yang terakhir, memang pemulihan ekonomi ini selama masa pandemi kita lakukan dengan berbagai pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pemanfaatan bantuan langsung ya, baik dari pusat maupun dari daerah. Misalnya apa? Misalnya stimulus dana kepariwisataan untuk sektor hotel dan restoran. Ini sudah berjalan. Tinggal bagaimana memanfaatkan dana stimulus ini kemudian berdampak kepada seluruh pelaku usaha misalnya. Kemudian juga untuk mereka ya tenaga kerja yang memiliki penghasilan di bawah 5 juta, sebetulnya sudah ada, program-program ini sudah ada. Termasuk juga bagaimana UMKM mendapatkan bantuan tambahan permodalan, itu juga sudah ada. Tinggal
bantuan tambahan permodalan, kemudian juga yang namanya tambahan penghasilan, kemudian bisa dioptimalisasikan dengan pengetahuan ya, ilmu yang bisa dikelola ya, informasinya oleh alumni ITB, sehingga uang yang mereka terima atau dana stimulus yang mereka terima kemudian bermanfaat untuk kegiatan perekonomian ke depan. Ini yang belum kita isi. Jadi harus ada prominent person, harus ada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, apalagi dari ITB ya, yang bisa kita ajak untuk tadi bagaimana pengelolaan kepariwisataan secara lebih baik, bagaimana pengelolaan kepariwisataan atau perhotelan atau industri kuliner dan lain-lain secara lebih baik dengan pengalaman teman-teman dari ITB yang sudah sukses di masing-masing bidang. Jadi ini yang ingin kita gabungkan, kita ingin satukan, dan kita ingin menjadi jembatan untuk itu semua. Demikian Kang Gema, mudah-mudahan jawabannya bisa sesuai harapan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk calon nomor urut 1. Mungkin teman-teman yang via Zoom juga bisa bertepuk tangan di rumahnya masing-masing ya. Oke, langsung saja kita dengarkan jawaban dari calon nomor urut 2. Disilakan Kang. Ya, terima kasih Kang Gema. Ini salah satu calon ya, pengusaha industri kreatif yang terkemuka di Jawa Barat nih Kang Gema nih. Amin ya Allah. Nah, Kang Gema, ini yang jadi tantangan kita adalah sampai 2024 tentu kita akan masih terkena pandemi. Artinya sektor-sektor seperti wisata itu sulit untuk bisa kita kembangkan, paling enggak setelah pandemi ini reda baru kita bisa melakukan kunjungan-kunjungan secara langsung. Bahkan pemerintah ketika ada kesempatan ya, kemarin Harpitnas dipotong juga Harpitnasnya ya. Supaya apa? Kita tidak liburan. Kalau liburan semakin banyak tingkat penyebaran. Nah, ini yang jadi tantangan. Maka dari itu harus ada alternatifnya ya. Ini ada satu pelajaran simpel ya yang kita bisa terapkan ya. Kalau di Ikatan Alumni Semundel ya, Jakarta itu ada yang namanya Justip tuh, Justip, jasa titip barang ya, beli barang. Nah, ini kita punya jejaring alumni di daerah ya. Implementasinya gimana? Kita bisa membuka perdagangan yang lebih cepat ya antara daerah dengan pusat-pusat pertumbuhan ya. Kalau di Kota Bandung ada PT Perumda ya, pasar ya, mereka punya keperluan terhadap barang-barang yang ada di daerah dan ini bisa disuplai oleh daerah ya. Alumni ITB tentu dengan kapasitasnya dia bisa mendorong tadi ya, bagi yang punya perkebunan mungkin punya teknologi seperti di e-fisheries ya, ini teman-teman dari e-fisheries alumni ITB juga, Gibran ya, bukan Gibran Wali Kota Solo tapi ya Gibran e-fisheries ini mereka dari hulu sampai hilir, mulai dari pakan ikan sampai menjual produk ikan yang berasal dari peternakan yang ada di daerah ya, perikanan tambak di daerah gitu. Nah, ini contoh bagaimana alumni bisa menghubungkan pemasok komoditas ya ke pusat-pusat pertumbuhan, karena masalah antara daerah dengan pusat ini akan terus menjadi penggerak ekonomi, terutama untuk komoditas yang menjadi bahan pokok. Nah, nanti mungkin saya akan minta izin juga ke Kang Dedi ya, sebagai Wakil Wali Kota Bogor, kita buka juga karena ini kan pusat pertumbuhan bukan hanya di Kota Bandung, ada di Bogor juga, di Cirebon juga ya, di Bekasi juga, sehingga ini ITB bisa berperan ya untuk bisa mensuplai tadi kebutuhan pangan bagi penduduk di daerah-daerah perkotaan. Nah, ini sangat penting karena di kota ada mereka ingin menjadi food buffer ya, supaya ketahanan pangannya kuat. Di daerah juga mereka khawatir kalau misalkan produknya tidak bisa terjual. Seperti kemarin ketika pandemi adanya penurunan demand ya, suplainya berlebih akhirnya terbuang begitu saja. Ada cabai, tomat dibuang begitu saja di jalan karena tidak bisa terserap. Nah, ini yang bisa kita hindari dengan mencoba menjadi penghubung yang baik antara pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan dengan daerah-daerah penghasil komoditas. Mungkin itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nomor urut 2, Kang Gema, dicukupkan ya pertanyaannya dengan jawaban-jawaban yang luar biasa dari kandidat nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Teman-teman semua yang di rumah juga, mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan sama-sama juga boleh tepuk tangan ya. Ini luar biasa sekali. Suasananya seperti lagi pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat ya. Dengan jawaban-jawaban yang sangat mumpuni tentunya IAITB kita percaya optimis kedua calon ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik untuk para alumninya terutama. Oke, kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2 sesuai tata tertib nomor urut 7 tadi.
Di akhir sesi tanya jawab, setiap calon diberikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan bahwa terlepas dari siapapun yang terpilih nantinya, calon akan mendukung program calon lainnya dalam memajukan IAITB Jawa Barat. Mungkin dari calon kandidat nomor urut pertama memberikan statement terakhir. Silakan, Kang. Baik, terima kasih. Rekan-rekan semua, apa yang sudah kita lakukan, proses dalam rangka kontestasi atau musyawarah daerah Ikatan Alumni ITB Jawa Barat 2021 memilih Ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat adalah proses yang biasa. Proses demokrasi itu proses hal yang biasa. Debat, diskusi, hearing, dan lain-lain adalah hal-hal yang memang menjadi sebuah keniscayaan bahwa demokrasi bisa terjadi ya, terlaksana apabila semua pihak memang bisa mengendalikan diri. Jadi artinya langkah-langkah yang sudah diambil ini adalah langkah-langkah proses yang sangat normatif, dan mudah-mudahan dengan langkah dan proses ini bisa membuka hati dan pikiran kita bagaimana Ikatan Alumni ITB Jawa Barat ini dikelola dan di-manage lebih baik lagi ke depan. Kemudian tentu untuk Kang Jalu sebagai salah satu peserta ya di dalam kontestasi ini, saya memberikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih atas semua langkah dan kerjasama ya selama ini dalam, boleh dibilang yang ada prosesnya berjalan dengan damai, landai, dan bahkan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Jadi model-model seperti inilah yang sebetulnya diinginkan oleh kita semua. Bahkan ke depan ya, perbaikan-perbaikan bagaimana memilih calon ketua Ikatan Alumni ITB Jawa Barat ini mungkin harus kita perbaiki. Apakah dengan mekanisme musyawarah, apakah dengan cara-cara yang lebih lebih mengedepankan dialog, itu juga saya pikir menjadi pilihan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua ya alumni ITB Jawa Barat untuk berpartisipasi, paling tidak untuk semakin menjadikan Ikatan Alumni ITB Jawa Barat ini berperan baik di tingkat daerah, di tingkat nasional, dan mungkin ya di tingkat regional bahkan dunia. Jadi saya berharap semua sesuai dengan kaidah ya, kriteria pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat juga sudah dilakukan oleh panitia. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada panitia Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, dan mudah-mudahan model-model seperti ini, model-model yang nantinya bakal menjadi contoh atau pilihan ke depan ya bagi seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, yang melibatkan banyak partisipasi dari publik, dan mudah-mudahan memberikan pelajaran bagi kita untuk semakin baik lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kandidat nomor urut 1, dan kita masuk ke kandidat nomor urut 2 mengutarakan statement terakhirnya. Silakan, Kang. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada panitia pelaksana ya. Selama 1 bulan terakhir ini kita bersama-sama alumni ITB telah membuktikan bahwa kita bisa membuka dialog ya. Ajang kongres ini bukan hanya menjadi satu event yang terbatas, tapi kita bisa membuka dialog dengan banyak sekali alumni di daerah-daerah, dan ini saya rasa modal berharga ke depan sesuai dengan apa yang menjadi visi saya, harmoni, hangat, kreatif, kompak, dan juga sinergi. Kita harus kompak ya, sebagai alumni ITB dimanapun kita berkiprah, baik itu sebagai akademisi, sebagai profesional, konsultan, maupun di pemerintahan, karena kita butuh sekali teman-teman ini ya. Saya sebagai komisioner merasa sendirian gitu, hanya ada 1 alumni ITB. Saya rasakan juga, mungkin Kang Deddy merasakan hal yang sama ya, alumni ITB sedikit sekali yang bisa menjadi kepala daerah. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk saling memperkuat satu sama lain ya. Ketika saya terpilih, tentu saya akan terus mendorong Kang Deddy dalam kiprahnya di pemerintahan. Mungkin sekarang wakil wali kota, mudah-mudahan bisa jadi wali kota. Kita akan sama-sama dorong ya, di daerah-daerah yang lain juga ya, kalau perlu gubernur ya, bahkan calon presiden RI ya 2024 ya. Karena ini harus menjadi pride kita sebagai alumni ITB, kita kompak untuk bisa saling mendukung satu sama lain. Ketika tidak berada di, yang terpilih adalah Kang Deddy pun juga demikian ya, kita sama-sama bersatu di belakang Kang Deddy untuk bisa membangun IAITB Jawa Barat yang bisa dirasakan karaos kahartos bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, bukan hanya alumni ITB saja. Mungkin itu dari saya, terima kasih sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 2. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk kedua calon ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Sekali lagi silakan yang di rumah tepuk tangan, meskipun nanti ditanya ada apa nih tepuk tangan ya. Oke, ini saatnya kita sudah berakhir di penghujung acara. Pemirsa semua, saya akan kembali ke tengah. Pemirsa di rumah, di studio maupun yang sedang sama-sama menyaksikan acara hari ini, sebelum acara kami pungkas, ada informasi penting yang perlu disampaikan untuk pemirsa di rumah, di studio maupun yang sedang sama-sama menyaksikan secara virtual. Yang pertama, batas akhir pendaftaran DPT atau daftar pemilih tetap sampai tanggal 15 Maret 2021 dan daftar melalui link bit.ly/daftar DPT IA ITB Jabar. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan calon ketua tanggal 20 Maret 2021, platform nanti akan dibuka pukul 9.00 sampai 12.00 bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Daerah Jawa Barat. Dan yang ketiga, pemilihan menggunakan sistem e-voting melalui web yang linknya akan diterima oleh setiap pemilih pada hari Sabtu pukul 9.00 melalui SMS ataupun email. Dan yang keempat, link e-voting berbeda untuk setiap pemilih, sehingga jika ada kendala, dimohon langsung untuk menghubungi panitia atau narahubungnya. Dan yang terakhir, update informasi pemilu dapat dilihat di Instagram @IAITBJabar dan jangan lupa ikuti Instagramnya. Pemirsa semua, tidak terasa waktu lebih dari 1,5 jam kita menyaksikan debat calon Ikatan Alumni ITB ini yang sama-sama tadi kita saksikan mengusung nilai harmonisasi dan kekeluargaan. Tentunya ini menjadi identitas dari ITB juga. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih juga kepada para calon ketua nomor urut 1 dan nomor urut 2, dan semoga debat atau penyampaian program kerja pada calon ketua ini mampu membantu memantapkan pilihan kita semua, pilihan yang rasional, yang tetap sama-sama menjaga nama baik alma mater kita yang selalu bergema di dalam jiwa dan raga kita, yakni untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Saya Den Darmawan bersama kru yang tugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.